Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Sobat, ini saya mendapatkan bingkisan dari salah seorang penonton saya. Kemarin waktu saya liburan itu, beliau telepon, "Mas, saya mau kasih hadiah buat sampean karena saya baru saja dari Arab." Jadi mungkin beliau kemarin tak tanya apakah umroh atau haji gitu. Bukan, saya lagi tugas gitu, tugas negara. Ini dari Pak Miko ini, Sobat. Ini dari Pak Miko dari Tangerang Selatan. Beliau mengirimkan, kalau nggak salah ini kemarin dari keterangan beliau adalah kurma. Jadi saya pengen ini Mas, mengirimkan kurma kepada Mas Tony. Nah, ini sudah datang, Pak. Terima kasih banget. Saya sudah dikasih hadiah. Bahkan kemarin tuh beliau juga bilang bahwasanya, "Mas, nanti suatu saat saya juga pengen ngirimi Mas Tony air zam-zam," katanya gitu. Wah, saya juga bingung. Ini untuk ngirimnya gimana ya kalau air ya? Mau ngirim air zam-zam. Ini sudah saya terima, Pak Miko. Saya berterima kasih sekali kepada Anda. Sukses selalu, sehat, dan juga selalu lancar di dalam setiap usahanya. Nah, Sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari salah satu pusaka yang kemarin tuh saya dapatkan. Sebenarnya pusakanya bagus banget. Nah, ini sudah saya ganti warangkanya. Coba akan saya ambil dulu. Nah, ini saya ganti, tapi warangkanya, Sobat, ini adalah warangka lawasan. Jadi saya kemarin mendapatkan warangka lawasan, tapi warang kerisnya apa ya, sudah laku kalau nggak salah, sudah laku duluan. Nah, akhirnya terus tak pakai di pusaka yang ini, Sobat. Nah, ini kalau Anda melihat seperti ini ada peletnya. Jadi untuk di warangkanya ini ada peletnya bulat-bulat kayak gini, dan dia tak pesankan. Jadi saya pesankan pendoknya pendok bunton ini, Sobat. Pendok bunton kemalu merah. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti apa sih wujud dari pusakanya? Yuk kita akan mereviewnya bersama-sama. Baik, Sobat, kita akan melanjutkan. Nah, ini kita akan melanjutkan. Untuk kalau Anda melihat di sini, ini ada 3, Sobat. Jadi gini, kalau boleh saya jujur bahwasanya satu video ini sebenarnya saya membuatnya itu 2 hari. Jadi kemarin setelah saya tag yang pertama, mau tag yang kedua, itu ternyata ada tamu. Nah, ada tamu dan pulangnya agak sore. Jadi saya tidak bisa melanjutkan videonya. Nah, ini sebenarnya hari kedua. Saya baru pertama kali ini loh ya, membuat satu video sampai 2 hari, Sobat. Nah, kalau Anda melihat di sini, ini kemarin kan nggak ada warangkanya. Ini keris sangkelat ini, Sobat. Nah, ini kemarin tuh saya tawarkan kepada Anda kalau nggak salah. Nah, warangkanya yang ini. Nah, warangka yang ini. Nah, ini tadi saya cari-cari gitu di stok warangka yang tidak terpakai. Ternyata ada salah satu warangka itu yang ini cocok. Nah, ini cocok, dan ya sudah tak buatkan di warangka ini saja. Ini kalau Anda melihat di sini, Sobat, untuk di kayunya sebenarnya ini kalau seumpama di servis, ini hasilnya akan bagus loh ini. Ini kemungkinan loh ya, kemungkinan ini kayunya kayu timoho ini, Sobat, dan ini adalah warangka lawasan. Nah, ini seperti ini. Ini mungkin di antara Sobat kapan hari ada yang belum tahu juga atau belum nonton videonya. Nah, ini adalah saya baru saja sebenarnya mendapatkan pusaka ini, yaitu dapurnya dapur sangkelat, tapi ini patrem, Sobat. Nah, ini patrem, dan juga untuk dibilahnya ini lebar, dan ini saya tawarkan kepada Anda. Mungkin di antara Sobat ini ada yang sedang mencari keris sangkelat sepuh dengan mahar terjangkau, dengan apa ya, keris murah tapi tidak murah. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi, Sobat. Sebelum saya ajak Anda untuk mereview dari pusaka yang utama. Nah, pusaka yang utama adalah pusaka yang ini, Sobat. Nah, coba Anda amati. Mungkin di antara Sobat ini ada yang tertarik atau ada yang suka dengan dapur sangkelat. Nah, ini adalah dapurnya dapur sangkelat patrem, Sobat. Dan ternyata saya menemukan warangkanya. Jadi saya menemukan warangka yang tidak terpakai tapi pas dengan kerisnya. Nah, ini monggo, ini kerisnya murah tapi tidak murah, Sobat. Nah, ini warangka aslinya seperti ini. Jadi warangka aslinya atau warangka gawarnya itu sudah rusak, pecah seperti ini. Nah, ini mungkin apa ya, bukan dimakan rayap tapi ini memang pecah ini, Sobat. Nah, kayak gini. Akhirnya terus tak ganti dengan warangka lawasan juga. Nah, seperti ini. Oke, kita akan lanjut. Oh ya, mungkin di antara Sobat ada yang bertanya, "Mas, untuk yang itu keris apa?" Nah, ini sebenarnya
keris jimatan sobat. Jadi waktu itu saya mendapatkan keris jimatan, yang mana keris tersebut sobat, di bilahnya ini ada semacam kayak rajahnya. Nah, ada semacam kayak rajahnya. Coba, sebenarnya waktu itu, waktu dalam keadaan masih kotor itu sebenarnya sudah ada sebenarnya ya yang ini menanyakan, tetapi karena saya lupa siapa gitu loh, akhirnya ya nggak bisa menghubungi lagi. Oke, ini adalah keris jimatan jangkung liman primitif. Nah, ini jangkung liman primitif. Di gandeknya ini sobat, ini seperti kayak kepala gajah. Jadi liman itu adalah gajah, tetapi bentuknya primitif. Bentuknya primitif itu artinya tidak apa ya, tidak begitu jelas gitu loh. Itulah kenapa kalau di dunia Tosanaji itu disebutnya primitif, itu masih sederhana banget gitu. Nah, ini adalah keris jimatan jangkung liman primitif ini sobat. Dan di bagian ini, di bagian bilah-bilahnya ini, kalau Anda melihat ini setelah saya warangi, ini masih juga terlihat untuk di semacam kayak rajahnya. Nah, jadi di bilahnya ini kalau kita meraba sobat, jadi kalau kita raba ini dia agak ada timbulnya. Nah, semacam kayak ada simbol tertentu, atau ini raja atau apa gitu ya, atau semacam sandi khusus. Nah, ini sampai ke atas bilahnya nih sobat. Nah, mungkin Anda juga ingin memiliki dari pusaka yang bisa dikatakan unik dan juga termasuk langka. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi sobat. Apalagi ini adalah keris jimatan. Jadi kalau keris jimatan ini dalam pengetahuan Tosanaji saya sobat, itu hanya diambil dari sisi esoteri atau sisi dari tuahnya, sisi dari apa ya, daya gaibnya. Itu seperti itu. Karena apa? Karena bentuknya memang kecil. Kalau dibuat sebagai senjata perang kok kayaknya tidak memungkinkan, karena bentuknya memang apa ya, kecil seperti ini. Beda dengan keris-keris pada umumnya yang panjangnya itu sekitar 30 cm sampai 37, itu kan keris-keris normal. Nah, tapi kalau untuk yang cuma sejengkal seperti ini, nah ini adalah keris jimatan. Biasanya keris-keris jimatan itu banyak loh ya. Banyak peminatnya biasanya. Sama juga dengan keris-keris patrem sobat. Nah, ini di video ini ada keris jimatan yang bentuknya seperti ini, kecil. Lalu juga ada keris patrem. Nah, ini pun juga saya tawarkan kepada Anda. Dan juga ada keris normal. Coba kita akan melihat untuk di keris utama atau lakon di episode kita kali ini sobat. Oke, ini adalah pusakanya. Jadi sebenarnya pusaka ini dulu sewaktu saya mendapatkannya dari salah seorang rekan Tosanaji saya, jadi saya ditawari memang, Mas, saya punya pusaka seperti ini, tak lihat kok kayaknya loh, kayaknya ada pamornya gini, pamornya kayak pamor miring, saya gitu. Akhirnya terus tak ambil. Nah, waktu itu sobat, waktu saya review dalam keadaan kotor itu sebenarnya sudah banyak juga yang menanyakan gitu loh. Tapi tak bilangin, Pak, ini masih diwarangi dulu pusakanya. Dan setelah diwarangi ini saya buatkan warangkanya tidak baru, jadi ini adalah warangka lawasan juga, tetapi bukan dari keris ini sobat. Jadi ini ini ada pelokan saja, jadi ada pelokan gini saja, nggak terpakai, akhirnya terus tak pakai untuk di keris ini. Dan juga untuk di pendoknya ini saya pesankan pendok baru, pendok bunton kemalu merah seperti ini sobat. Jadi akhirnya jadinya bagus kayak gini nih. Nah, coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Mungkin di antara sobat ada yang memaksa, Mas, sekalian dong disebutkan dengan tangguhnya gitu. Kalau saya enggak sobat, jadi biarkan Anda karena gini, setiap dari kemampuan seseorang itu memang berbeda-beda. Saya takutnya itu untuk untuk amalnya, karena tiap orang itu dalam menangguhkan sebuah pusaka itu memang berbeda-beda, apalagi cuma dari foto atau dari video. Kalau dari nah, itulah kenapa saya itu kalau ditanya tentang masalah, Mas, ini keris baru apa enggak, ini saya mau beli di orang ini, itu biasanya saya nggak mau menjawabnya. Ataupun juga kerisnya dia sendiri, Mas, ini keris saya sendiri, ini kira-kira tanggonya apa. Kalau dari foto, dari video, saya itu tidak mau sobat untuk menangguhkannya. Karena takutnya salah gitu. Oke sobat, kita lanjut lagi untuk di pusakanya. Nah, pusaka ini kalau Anda melihat seperti ini dia ada keunikan. Mungkin di antara sobat ada yang teliti. Nah, ada yang teliti mungkin bisa melihatnya. Jadi kalau Anda melihat di sini sobat, seolah-olah
apa ini ya, pesi dan juga garis tengah gonjonya ini dia seolah-olah agak mundur ke belakang. Nah ini saya jadi teringat beberapa waktu yang lalu ada juga sahabat saya itu apa ya, di ini di sosial media saya ada juga pusaka itu memang kayak gini. Jadi dia itu nggak tahu kenapa ya, kok dibuatnya itu tidak simetris berada di tengah. Jadi pesinya itu dia tidak ada di tengah. Jadi agak maju, kalau nggak salah agak maju apa agak mundur gitu loh dari keris-keris pada umumnya. Itu sebuah keunikan tersendiri. Nggak tahu maksudnya dulu itu dibuat kayak gitu itu tujuannya apa. Pasti gini, kalau menurut saya loh ya, pasti punya tujuan tertentu. Sama halnya seperti kayak keris itu di bagian tengah-tengahnya gonjo dan juga pertemuan di ini apa ini pesi itu terkadang juga ada pateknya warnanya kuning, ada juga yang cuma seperti kayak pasak, ada juga yang dia melingkar. Nah itu saya juga pernah punya kayak gitu sobat, dan seperti itu. Nah seperti itu memang keris-keris bisa dikatakan mungkin punya maksud tertentu, atau juga di zaman dahulu mungkin itu keris-keris tayuan atau keris yang dibuat dengan tujuan khusus dan juga untuk orang-orang tertentu. Itu seperti itu, mungkin kayak gitu sobat. Kita lanjut lagi, lanjut untuk di pusaka yang ini. Nanti mungkin akan saya sedikit jabarkan tentang filosofi dari dapurnya dan juga pamornya sobat. Ini kalau Anda melihat di sini, ini pamornya kayak pamor ganggeng kanyut. Ini kalau Anda melihat seperti ini adalah pamor miring, pamornya pamor ganggeng kanyut. Untuk diestimasinya mungkin ini masuk di estimasi Majapahit. Saya nggak tahu kenapa ya, pusaka-pusaka Majapahit itu punya apa ya, kayak karisma tersendiri. Auranya itu kayak, kalau di dalam teman-teman Tosan Aji itu banyak yang bilang aura dari keris-keris Majapahit itu auranya wingit. Ada yang bilang kayak gitu. Oke, kita akan lanjut untuk di filosofi dari dapurnya aja. Jadi gini sahabat, kemarin itu saya mengira bahwasanya ini adalah keris brojol, tadinya seperti itu. Ternyata setelah saya raba-raba ini semacam ada kayak tikel alisnya, meskipun ini sudah agak sedikit apa ya, sudah agak-agak samar, tetapi kalau kita raba kayak gini, nah ini membentuk seperti kayak tikel alis. Dan tikel alis ini kemungkinan besar dulunya ini dia nerjang gandhi, jadi dia menerjang di atas gandhi ini sobat. Nah ini kalau seperti ini berarti untuk di dapurnya ini masuk dapur tilam upih. Ini adalah salah satu dari jenis-jenis pusaka yang konon di dalam dunia Tosan Aji itu wajib dalam tanda kutip dimiliki oleh para pecinta Tosan Aji pemula. Ada yang bilang seperti itu. Oke, tilam upih dalam terminologi Jawa ini bermakna tikar yang terbuat dari anyaman daun untuk alas tidur. Diistilahkan untuk menunjukkan ketentraman, kesejahteraan keluarga atau juga rumah tangga. Oleh karena itu sobat, keris dapur tilam upih ini dijadikan pusaka keluarga yang diturunkan turun temurun dengan harapan agar anak keturunannya hidup rumah tangganya ini senantiasa mendapat kebaikan, hidupnya mulia dan berkecukupan dalam hal kerezekian serta mendapatkan kehidupan yang toto tentrem kerto raharjo. Tuah dari keris tilam upih ini untuk ketentraman, kebahagiaan dan kemakmuran hidup dalam rumah tangga. Dan pusaka ini sobat, pusaka ini sebenarnya ini sejatinya adalah media doa dan juga harapan dari pemiliknya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah itu adalah esensi dari sebuah pusaka sebenarnya sobat. Kita lanjut untuk di pamornya. Jadi pamor ini adalah pamor ganggeng kanyut. Ini tuahnya dipercaya untuk keluasan dalam pergaulan, memudahkan dalam lobi-lobi, disukai banyak relasi dan juga untuk kerezekian. Ganggeng kanyut ini merupakan simbolisme kawruh alam. Jadi ganggeng ini akarnya menancap kuat, sementara batang dan daunnya ini melambai-lambai di deras-derasnya arus. Filosofinya agar si pemilik pusaka dapat menjadi pribadi yang luas dalam pergaulan, teguh dalam pendirian, menjadi panutan, dan selalu memberi pengayoman pada bawahan atau pada masyarakat sekitar atau pada siapa saja. Itu seperti itu sobat. Jadi kalau untuk di pamornya, nah pamornya ini berkisar pada hal selain kerezekian, ini juga berkisar pada hal kepemimpinan sobat, berkisar pada hal kewibawaan. Nah seperti itu. Ini adalah salah satu dari pamor yang cukup langka, yaitu pamor ganggeng kanyut. Nah ini keren ini pusakanya ini. Ini untuk di bilanya, ini kesannya itu hitam meles itu kayak kesannya itu kayak basah gitu loh. Jadi kesannya itu nggak kering, jadi kesannya itu dia hitam basah. Nah
Nah, dan yang lebih unik lagi, ini untuk di garis dari pesi dan juga garis tengah gonjonya. Ini pesinya kalau dilihat agak mundur ke belakang, coba. Nah, ini keren ini. Saya baru menyadari loh, saya baru menyadarinya kalau ini punya apa ya, keistimewaan tersendiri gitu untuk di garisnya. Nah, mungkin di antara sobat juga ada yang suka dengan pusaka ini. Nah, nanti bisa langsung menghubungi di nomor WA saya. Biasanya terkadang ada yang bertanya, Mas, nomor WA-nya mana? Biasanya nomor WA itu selalu saya cantumkan di video, sobat. Di sebelah sini loh. Nah, di sebelah sini. Jadi di bagian bawah ini biasanya muncul di menit keempat. Jadi kalau menit keempat dan selanjutnya itu biasa sudah muncul Instagram dan juga nomor WA saya, sobat. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikannya, sobat. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.